Gordon sedang membawa penumpang ke dermaga Brandon. Diesel, Ari, dan Bert sedang menarik gerbong arang. Mereka berguncang dan berguncang dengan bising. Itu membuat Gordon kesal. Menyingkir dari jalanku. Kereta ekspres mau lewat. Itu membuat Diesel tak mau kalah. Menyingkir dari jalanku, kereta gerbong mau lewat. Kau pikir kau hebat? Tapi kau tidak hebat. Gordon menatap Diesel. Aku Gordon. Aku biru dan mewah. Kau kereta diesel yang bau. Kau kuning dan bergaris. Kuning bergaris tidak mewah. Gordon mendengus sombong. Lalu dia melaju dengan cepat dan megah. Langsung ke gerbong Diesel. Bemper Gordon bengkok. Oh, memalukan. Kereta Diesel tertawa cekikikan. Lalu manajer dermaga tiba. Gordon, kau harus mengantar suku cadang mesin ke bengkel diesel. Gordon mengeluh. Kereta Diesel terkekeh. Lalu, kau harus menjemput penumpang lagi di dermaga ini. Maka Gordon dilepas dari gerbong ekspres. Kemudian Gordon melaju dengan sombong ke bengkel Diesel. Suku cadang mesin mau lewat. Gordon sibuk bersikap sombong hingga dia tidak melihat gerbong di tengah rel di sini. Gordon menabrak gerbong dengan keras. Dengan suara berdebam dan berdentum, bemper Gordon jatuh ke atas rel. Bemperku rusak. Dan Dart terkejut. Sepertinya itu seharusnya tidak terjadi. Max pengangkutan kayu, Thomas membawa Dan ke Wizitua. Wizitua masih belum bergetar. Wizitua masih belum bergerak. Dan tak ada kayu yang terbang. Para lokomotif kayu masih cemas. Dan juga merasa cemas. Aku tidak bisa memperbaikinya sendiri. Tentu saja kau bisa. Teknisi Dan memukul dan memutar. Wizitua menggerutu. Wizitua menderu. Lebih banyak asap keluar. Lebih banyak kunci Inggris terlontar. Dan kini bahkan ada suara aneh. Lalu Wizitua berhenti. Dan terkejut. Demi diesel, aku pergi. Dan Dan pergi secepat angin. Para lokomotif kayu bingung. Thomas mendekat. Jangan khawatir, aku akan mencoba perbaiki Wizitua lagi. Maka masinis Thomas memukul dan memutar. Wizitua malah jadi lebih parah. Tiba-tiba dia melompat dan bergetar. Dia berguncang dan bergoyang. Asap mengepul dan membumbung. Dan potongan logam, balong kayu, serta racikan oleh terbangan. Itu seharusnya tidak terjadi. Benar. Tuh. Para lokomotif kayu mendecit dan melengking. Mereka sama sekali tidak senang. Thomas juga tidak senang. Aku ingin perbaiki Wizitua untuk kalian. Aku ingin membuat kalian senang. Aku ingin membantu kalian. Tapi aku malah memperburuk keadaan. Thomas menatap Wizitua. Wizitua diam tak bergerak. Seandainya ada Percy di sini, Lalu Thomas terkejut. jika aku minta bantuan Percy, maka tentunya Dan ingin bantuan Dart. Dua mesin yang sibuk lebih baik dari satu. Para lokomotif Mavis terkejut. Ia membentur dan menabrak gerbong. Rel berguncang. Dan dengan kepakan dan teriakan, gagaknya terbang menjauh. Thomas, apa yang kau lakukan? Halo Mavis, aku sedang mengusir gagak untuk petani McCall. Aku harus pergi. Sampai jumpa Mavis. Sampai jumpa, Thomas. Thomas melaju di sepanjang rel. Gagaknya tidak terlihat. Aku pasti berhasil mengusir mereka. Petani McCall pasti akan berterima kasih atas kerjaku. Aku harus memberitahunya. Dan Thomas pergi dengan riang. Thomas melihat petani McCall. Dia melambai pada Thomas agar berhenti. Halo petani McCall,
Aku sudah mengusir semua gagak jauh dari ladangmu. Thomas senang, tapi petani McCall tidak senang. Kau tidak mengusir mereka sejauh yang kau kira, Thomas. Lihat ladangku. Thomas tidak percaya apa yang dilihatnya. Ladang petani McCall dipenuhi gagak. Tungku api memercik. Aku sibuk mengejar gagak keliling pulau, sementara gagak itu kembali lagi. Dan mereka memakan benihku. Thomas merasa tidak enak. Maafkan aku, petani McCall. Aku seharusnya menunggu ladangmu. Apa yang harus kulakukan? Boneka ladangku baru selesai diperbaiki besok. Aku mohon, petani McCall, aku bisa mengawasi ladangmu malam ini. Aku akan bunyikan peluit dan aku berjanji aku tidak akan pergi kemana-mana. Baiklah, Thomas. Sedang musim dingin. Salju tebal menutup dataran. Suatu pagi, Thomas dan Charlie sedang menarik gerbong. Satu pukulan, satu lemparan, dan tidak pernah ada benturan. Itu yang dibilang Bas, Das, dan Ferdinand. Itu lucu, Thomas. Satu pukulan, satu lemparan, dan selalu ada benturan. Thomas dan Charlie tertawa dan terkekeh. Gerbongnya bergetar dan bergoyang. Salju itu menyenangkan, Thomas. Aku suka salju. Aku suka salju, tapi aku tidak suka memakai pengeruk salju. Pengawas gendut berkata, aku harus segera memasangnya. Aku akan ceritakan lelucon, Thomas. Itu akan membuatmu lebih riang. Thomas suka lelucon Charlie. Ya, silakan Charlie. Apa sarapan boneka salju? Aku tidak tahu. Serpihan salju. Itu lucu. Dan Thomas pergi sambil terkekeh. Henry sedang melaju menuruni bukit Gobert. Dia mengepulkan asap perlahan. Henry sedang tidak senang. Halo, Henry. Ada apa? Henry menarik nafas. Salju ini. Aku tidak suka salju. Aku terpeleset, aku tergelincir, aku terseret. Salju membuat rodaku bergoyang. Salju menyenangkan, Henry. Tapi menurutku tidak. Aku harus membawa gerbong arang ke Brandam. Kalau aku menarik gerbong yang panjang dan berat, aku bisa tergelincir dari rel. Jadi, aku membawa sedikit demi sedikit. Itu akan makan waktu seharian. Charlie tersenyum. Oh, aku akan ceritakan lelucon, Henry. Bantuan dan pencarian sodor, Rocky senang melihat Flynn. Ada keadaan darurat, Flynn. Bangsal pengawas gendut sedang terbakar. Flynn, sang pemadam kebakaran, langsung siaga, siap untuk menolong. Kau harus cepat, lewat jalan raya. Itu jalan tercepat. Flynn tertegun. Dia tak mau lewat jalan raya. Dia tak mau ada yang melihatnya bergetar. Jangan khawatir, Rocky. Aku akan mengebut di rel. Aku akan tiba lebih cepat dari yang tercepat. Terserah kau saja, Flynn. Tapi Flynn sudah melesat pergi. Di atas rel, Flynn merasa cepat. Flynn merasa tak kenal takut. Lalu dia melihat Birch. Birch mogok. Flynn melambatkan lajunya. Halo, Flynn. Aku harus diderek ke pusat bantuan dan pencarian. Bisakah kau membantuku? Flynn ingin membantu Birch, tapi itu berarti dia harus kembali ke jalan. Dan Flynn tak mau Birch dan supirnya melihatnya bergetar. Flynn tidak mau mereka menculikinya kereta merah goyang. Maafkan aku, Butch. Saat ini aku ada panggilan darurat. Bangsal pengawas gendut kebakaran. Dan Flynn melanjutkan perjalanannya. Di persimpangan, gerbang tertutup. Flynn terpaksa berhenti. Melewati rel memakan waktu lama. Tungku berapi. Aku terlambat untuk memadamkan kebakaran pengawas gendut. Lalu, Flynn melihat Bertie si bis. Mesin Bertie panas.
Para penumpang Bertie hanya bisa menunggu. Halo Bertie, ada apa? Harold, Kapten dan Birch terkejut melihat Thomas menarik gerbong ekspres. Tidakkah itu terlalu berat untukmu, Thomas? Thomas melaju dengan riang. Berat? Tidak, ini mudah untukku. Saat itu, Gordon keluar dari terowongan Pulau Misty membawa kayu. Halo Gordon, kereta ekspres mau lewat. Gordon mengerang. Thomas menghela. Dan perlahan, dengan putaran roda, kereta ekspres pun menjauh. Kereta ekspres melaju perlahan sepanjang rel. Gerbongnya berat, terlalu berat untuk Thomas. Thomas merasa cemas. Lalu sebuah ide muncul dari pistonnya. Aku akan turunkan sebagian penumpang untuk menikmati pemandangan indah Sodor. Maka gerbongnya tidak akan terlalu berat. Thomas tidak ingin Gordon tahu gerbong ekspres terlalu berat untuknya. Aku akan cari tempat yang sepi. Thomas senang dengan rencananya. Thomas meninggalkan sebagian tamu-tamu penting di quarry. Gordon tidak akan lewat sini. Aku yakin itu. Para tamu penting merasa kebingungan. Tembok quarry bukan pemandangan indah Sodor. Tapi Thomas senang. Dia memompa pistonnya dan perlahan menjauh. Dowager Hat sedang menikmati kue di gerbong makan. Ia tidak tahu sebagian tamu sudah tidak ada. Dia tidak tahu Thomas masih bekerja keras. Aku Thomas. Aku bisa menarik gerbong ekspres. Lalu Thomas mendengar Weave Gordon. Halo Gordon, ekspres. Tinggalkan Weave untuk melaju sendiri membawa gerbong sampah yang berat. Dan Thomas melaju gembira di jalur sepanjang laut. Hore! Sekarang aku bukan kereta yang bau lagi. Duchess akan senang. Di persimpangan berikut, Thomas sekali lagi mendekati Weave. Weave lelah dan menarik perlahan. Gerbong sampah sangat berat. Weave tidak tahu bahwa Thomas tadi pergi. Emily mendekati mereka. Ya ampun Thomas, kau benar-benar gerbong yang bau. Thomas terkejut. Rel berguncang. Aku tidak boleh bau untuk Duchess. Thomas kini jadi lebih khawatir. Di persimpangan berikut, jalur kanan melewati toko roti. Thomas membuat keputusan. Aku akan melewati toko roti. Dengan begitu, aku tidak akan bau. Dan Duchess akan tetap memintaku mengantarnya minum teh bersama Lady Hat. Thomas melaju dengan riang. Sekarang aku harum lagi. Tapi aku tidak boleh terlambat untuk Duchess. Aku harus melaju cepat untuk tiba tepat waktu di stasiun Wellsworth. Tapi Thomas sudah terlambat untuk Duchess. Dia melaju secepat angin ke stasiun Wellsworth. Weave ada di sana. Weave terlalu lelah untuk melanjutkan. Thomas tidak melihat Weave sebelum terlambat. Abu dan debu. Dia membentuk dan menabrak bagian belakang Weave si kereta sampah. Gerbong sampah bergoyang dan anjlok dari rel. Sampah yang bau dan oli, suku cadang tua tumpah dan tersepengangkutan kayu. Thomas membawa Dan ke Wizitua. Wizitua masih belum bergetar. Wizitua masih belum bergerak. Dan tak ada kayu yang terbang. Para lokomotif kayu masih cemas. Dan juga merasa cemas. Aku tidak bisa memperbaikinya sendiri. Tentu saja kau bisa. Teknisi Dan memukul dan memutar. Wizitua menggerutu. Wizitua menderu. Lebih banyak asap keluar. Lebih banyak kunci Inggris terlontar. Dan kini bahkan ada suara aneh. Lalu Wizitua berhenti. Dan terkejut. Demi diesel, aku pergi. Dan Dan pergi secepat angin.
Para lokomotif kayu bingung. Thomas mendekat. Jangan khawatir, aku akan mencoba perbaiki Wizzy tua lagi. Maka masinis Thomas memukul dan memutar. Wizzy tua malah jadi lebih parah. Tiba-tiba dia melompat dan bergetar. Dia berguncang dan bergoyang. Asap mengepul dan membumbung. Dan potongan logam, balon kayu, serta percikan oleh terbangnya. Itu seharusnya tidak terjadi. Benar. Tuh. Para lokomotif kayu mendecit dan melengking. Mereka sama sekali tidak senang. Thomas juga tidak senang. Aku ingin perbaiki Wizzy tua untuk kalian. Aku ingin membuat kalian senang. Aku ingin membantu kalian. Tapi aku malah memperburuk keadaan. Thomas menatap Wizzy tua. Wizzy tua diam tak bergerak. Seandainya ada Percy di sini, Lalu Thomas terkejut. jika aku minta bantuan Percy, maka tentunya Dan ingin bantuan Dart. Dua mesin yang sibuk lebih baik dari satu. Para lokomotif ini sedang berada di menara air. Percy mendekat. Henry, kau pernah melihat monster Brandem? Henry terkejut. Piston memompa. Monster? Seperti apa rupanya? Dia setinggi menara, memutar dan melintir, berderik dan berbunyi. Dia ada di sana. Dia berderik dan berbunyi. Dia monster Brandem. Maka Henry melesat secepat angin. Percy bergerak maju perlahan. Halo, Tuan Monster, kaukah itu? Tiba-tiba, derikan dan bunyi berhenti. Siapa yang memanggilku monster? Percy pun berhenti. Dengan bunyi dan derikan, Diesel menatap ke arahnya. Percy terkejut. Diesel, kupikir mungkin kau adalah monster Brandem. Tapi mungkin karena porosmu harus diberi oli. Diesel mendengus. Minggir sana, kau mesin uap payah. Percy bergetar dan mendesis. Lalu ia melesat pergi ke dermaga Brandem. Percy menemui Cranky. Kau sudah menemukannya, monster Brandem? Aku tidak menemukannya. Cranky berderik. Aku sudah bilang monster itu tidak ada. Kau benar, Cranky. Aku tidak menemukan monster. Aku membuat Edward bertabrakan dengan Rocky. Butch menjatuhkan tiang Toby. Henry pergi ketakutan. Dan aku juga membuat Diesel marah. Aku mesin uap yang payah. Lalu Percy tersenyum. Aku sibuk sekali mencari monster.